Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada hari ini timbul pertanyaan di benak kaum muslimin. Apakah syariat Islam itu mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh umat manusia? Salah satu persoalan yang sedang kita hadapi hari ini adalah ketika terjadi pandemi corona yang sudah menggurita, yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang nyaris tak mampu ditanggulangi oleh manusia pada saat ini. Jadi hari ini di Buletin Kafah yang beredar Jumat hari ini diberi judul Syariah Memelihara Agama, Nyawa dan Harta. Di masa pandemik, mana yang harus kita utamakan? Apakah kita akan mengutamakan urusan harta ataukah kita akan mengutamakan urusan nyawa ataukah agama? Atau adakah cara untuk menyelamatkan semua? Jadi hari ini kita melihat ketika mereka ingin menyelesaikan pandemi corona, ada beberapa hal yang terbengkalai, urusan agama terbengkalai. Ketika hari ini mereka ingin menyelamatkan nyawa, maka urusan ekonomi terbengkalai. Ketika mereka ingin menyelamatkan ekonomi, maka urusan nyawa pun akan terbengkalai. Oleh karena itu, apakah ada cara yang bisa menyelamatkan ketiga-tiganya? Urusan harta, urusan nyawa, ataupun urusan agama. Kita bisa lihat hari ini, ketika mereka ingin menjaga nyawa, masjid-masjid dikosongkan. Ketika mereka ingin menjaga ekonomi, maka urusan nyawa mereka abaikan. Ketika mereka ingin mengurus nyawa, maka urusan ekonomi juga terabaikan. Nah, oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin kembali melihat, mendalami, mempelajari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Islam mengatur segala-galanya, mengatur hal yang demikian itu. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kita bisa lihat apa saja yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi kalau kita perhatikan hari ini, yang pertama ternyata kapitalisme sekuler yang terbukti telah gagal menangani wabah. Wabah pandemi corona COVID-19 menyingkap satu fakta yang kasat mata. Tidak lain kegagalan sekaligus kegagalan sistem kapitalisme di berbagai negara, termasuk di negeri ini, dalam memelihara agama, nyawa dan harta manusia. Di negeri ini penyebaran COVID-19 hingga hari ini masih mengkhawatirkan. Kita bisa lihat di beberapa tempat ada grafik itu masih naik. Gelombang yang positif semakin naik. Lalu siapkah kita menerapkan prosedur new normal yang hari ini mereka berusaha agar kondisi perekonomian ini kembali sehat, kembali normal. Padahal kita lihat ya, di Korea Selatan setelah dibuka sehari, kemudian ada 79 kasus baru COVID-19. Sebanyak 251 sekolah pun kembali ditutup oleh pemerintah Korea. Padahal mereka sudah mengatakan sudah aman dari COVID-19. Apalagi di negeri kita yang tercinta ini, ketika COVID-19 masih merangkak naik. Sehari masih ada ribuan yang positif. Nah, sekarang kita ingin memasuki era baru new normal. Kemudian yang perlu kita pelajari, bagaimana Islam menyelesaikan persoalan itu. Atau adakah solusi dari syariat Islam? Kalau kita memperhatikan kaum muslimin dimanapun Anda berada, bencana wabah ini merupakan bagian dari qada Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa kita tolak karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa suatu pada kami kecuali Allah telah tetapkan kepada kami. Jadi datangnya wabah ini sudah qada Allah Subhanahu wa taala. Namun sistem dan metode apa yang digunakan untuk mengatasi dan mengendalikan wabah ada dalam pilihan, ada dalam wilayah ikhtiar manusia. Jadi ketika dia datang itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ingin bebas, ingin selesai, ingin mengatasi, ingin memperbaiki, maka ada di wilayah yang kita pada manusia, ikhtiari manusia. Faktanya saat ini kita lebih memilih menerapkan sistem kapitalisme yang lebih mementingkan aspek ekonomi daripada menjaga dan memelihara nyawa manusia. Bahkan menganggap enteng nyawa manusia. Kita bisa dengar, kita bisa perhatikan ketika di awal-awal wabah dulu. Ada itu, negeri kita ini negeri yang panas, negeri kita tidak mungkin terkena wabah. Akhirnya kita cuek.
Akhirnya ketika datang gelombang itu, wah pusing minta ampun kita berkeliling. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam menjaga agama, banyak masjid ditutup, tidak boleh sholat Jumat dan sholat berjamaah. Sholat Idul Fitri di beberapa daerah juga dilarang dengan alasan demi mencegah penularan wabah COVID. Alasan ini masuk akal jika dibarengi oleh penutupan tempat-tempat keramaian yang lain, seperti mal, pasar, bandara, stasiun, dan sebagainya. Tapi kenyataan kan enggak, masjid ditutup, ya. Musola-musola ditutup, acara-acara keagamaan ditutup, ya. Tapi acara-acara di keramaian, di pasar, dibiarkan saja. Ini yang menjadi persoalan. Artinya apa? Dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan dapatkan uang, mereka bebaskan. Sementara dalam persoalan agama, mereka tutup. Nah, persoalannya sejak awal langkah isolasi dengan luar negeri dan juga isolasi antar daerah tidak segera diterapkan. Akibatnya COVID-19 pun menyebar hampir ke seluruh negeri. Bayangkan, ketika terjadi kasus pertama di Depok dulu, langsung dikunci Depok itu. Ya, tak boleh keluar. Ya, di tracing seluruh orang, ya, maka 3T harus dilakukan. Yang pertama tes, ya, kemudian treatment dan tracing. Yang dites akan diketahui siapa yang terkena wabah, kemudian di treatment dilakukan kegiatan aktivitas, ya, sehingga orang-orang yang terkena itu langsung diisolasi, langsung dikarantina, kemudian di tracing, kemudian siapa saja yang terkena dari wabah itu. Nah, siapapun terkena langsung diisolasi, langsung dikarantina, dan orang-orang yang terkena itu wajib dijamin oleh negara. Kemudian daerah-daerah yang terkena, daerah yang kecil terkena langsung diisolasi. Dan daerah yang diisolasi itu langsung diberi bantuan sehingga mereka tidak kemana-mana. Ya. Nah, karena itu yang harus diprioritaskan saat ini adalah bagaimana mengendalikan dan mengatasi pandemi COVID-19. Keselamatan nyawa manusia harus lebih didahulukan daripada kepentingan ekonomi. Ada dalam Islam begitu. Jadi nyawa lebih didahulukan daripada kepentingan ekonomi. Apalagi sekedar memenuhi kepentingan ekonomi, ya, segelintir orang, yakni para kapitalis. Ya. Bagaimana Islam? Ya, solusi Islam ketika menghadapi pandemi. Jadi Islam mengatasi semua ini tidak lain adalah dengan cara syariat Islam. Dengannya wabah akan lebih mudah diatasi dan dikendalikan. Tentu tanpa mengganggu syariat Islam dan ibadah kaum muslimin. Nyawa manusia pun bisa terselamatkan. Ekonomi tidak bisa berjalan. Nah, bayangkan saja, nyawa terselamatkan. Ekonomi bisa berjalan. Ibadah bisa terlaksana. Nah, maka isolasi atau karantina adalah di antara tuntunan syariat Islam. Ya, jadi, saat wabah terjadi di suatu wilayah, Rasulullah bersabda, "Iza sami'tum bit-ta'un," jika kalian mendengar ta'un, bi ardin pada suatu negeri, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk ke dalamnya. Wa iza waqa'a bi ardin, jika terjadi wabah itu di negeri, ya, terjadi suatu negeri, wa antum biya, dan kalian ada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian tak boleh keluar darinya. Itu satu, terjadi karantina. Di orang yang terkena wabah tak boleh kemana-mana. Orang yang tidak terkena wabah dan dia tahu di suatu tempat itu ada wabah, dia tidak boleh mendatangi tempat itu. Tindakan isolasi atau karantina atas wilayah yang terkena wabah tentu dimaksudkan agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Karena itu suplai berbagai kebutuhan untuk daerah itu tetap harus dijamin. Coba bayangkan ketika terjadi di awal di Depok dengan kawan. Tentu biayanya tidak akan besar. Berapalah biaya untuk mengkarantina warga negeri Depok. Tapi ketika terjadi meluas ke seluruh wilayah penjuru Indonesia, wah, ini sudah rumit luar biasa. Ini adalah masalah manajemen dan teknis, relatif mudah diatasi. Apalagi dengan teknologi modern saat ini. Namun demikian semua itu tergantung pada kebijakan dan sikap amanah pemimpin sebagai pengurus rakyat. Tindakan cepat isolasi atau karantina cukup dilakukan di daerah terjangkit saja. Bayangkan daerah terjangkit saja. Daerah lain yang tidak terjangkit bisa tetap berjalan normal dan tetap produktif. Tidak seperti sekarang, ya. Ketika terjadi wabah di Jakarta, di Sumbar saya lihat ketika itu belum terjadi apa-apa. Kemudian muncul ada 1-2 orang terkena wabah. Akhirnya semua panik. Ketika semua panik, seluruh daerah sekolah diliburkan. Apa hubungannya? Karena 1 orang yang terkena, seluruh sekolah di Sumbar itu diliburkan. Seluruh masjid tidak boleh melaksanakan aktivitas. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Ya. Karena makanya ketika mana yang terjangkit, itu saja yang diurus. Daerah-daerah produktif itu, ya, daerah yang lain yang tidak terjangkit bisa tetap berjalan dengan normal dan tetap produktif. Harusnya begitu. Daerah-daerah produktif itu bisa menopang daerah yang terjangkit, baik dalam pemenuhan kebutuhan maupun penanggulangan wabah. Dengan begitu perekonomian secara umum bisa berjalan. Standar kesehatan tingkat tinggi secara simultan di daerah terjangkit wabah diterapkan aturan, ya,
Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la turidul mumrida ala musiha. Ya, mumarrida ala mumsiha, ala musiha. Jangan kalian campurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Jadi kalau di suatu daerah itu ada yang sakit, maka orang di daerah itu tidak boleh dicampur aduk. Yang sakit ya dibiarkan di rumah, dikarantina di rumah. Ya, sedangkan orang yang sehat dibiarkan saja beraktivitas. Jadi kalau kita sholat di masjid, sholat di surau, maka ketika kita merasa ada sakit, badan kita tidak enak, ya jangan pergi ke surau. Karena itu berbahaya, membahayakan orang yang lain. Maka untuk menerapkan petunjuk Rasulullah SAW, itu harus dilakukan dua hal. Pertama, jaga jarak antar orang. Maka physical distancing itu sudah benar. Ya, yang kedua, harus diketahui siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Nah, maka dua itu harus dilakukan. Kalau pandemi ini sudah menjadi pandemi, sudah dianggap seluruh orang itu terkena, ya, maka ini kerjanya memang berat. Ya. Apa kerjaan yang berat itu? Ya, harus diketahui siapa yang sakit, siapa yang sehat. Bagaimana caranya? Tentu dari seluruh negeri harus dites, ya. Tak boleh tidak, ya. Tidak boleh kita membiarkan tidak dites. Ya, kalau kondisi hari ini harusnya semuanya negeri dites. Tapi sekarang ketika kita memasuki new normal, orang yang mau dites harus mandiri, datang mandiri ke rumah sakit. Nah, kena biaya 1,5 juta sampai 2 juta, ya. Teman saya kemarin ada yang pergi tes swab, kemudian ditanya oleh dokter kepada dia, ya, apa yang terasa di bapak ini kok? Apa yang bapak rasakan sekarang ini? Nah, apa beban berat apa yang bapak rasakan? Apa dia bilang, sebenarnya tidak ada apa-apa dokter, tidak ada yang berat kecuali biaya ini saja, karena biaya swab ini sekitar 2 jutaan. Sedangkan ongkos pesawat ke Jakarta cuma 1,3 juta udah pulang balik. Sementara biaya untuk dia mencongkel hidungnya itu, ya, hidungnya dicongkel ya, dengan tisu itu, dengan apa? Cotton bud, kemudian diperiksa itu kena 2 juta. Itu yang berat. Ya. Kondisi hari ini, apalagi dibiarkan new normal begini ya seperti itu. Prosedur menjaga harta agama dan nyawa. Dengan prosedur sesuai petunjuk Islam, nyawa, kesehatan rakyat bisa dijaga. Agama dan harta masyarakat juga terpelihara. Jadi memelihara agama diwujudkan dengan menjamin syiar Islam. Pelaksanaan ibadah. Islam menilai upaya melarang atau menghalangi syiar Islam tanpa alasan yang dibenarkan sebagai dosa besar. Penerapan syariat Islam juga bertujuan untuk memelihara nyawa manusia. Dalam Islam nyawa seorang apalagi nyawa banyak orang benar-benar diperhatikan. Nabi SAW bersabda, sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Bagaimana prosedurnya? Perlindungan dan pemeliharaan syariat Islam atas nyawa manusia diwujudkan melalui berbagai hukum. Di antaranya melalui pengharaman segala hal yang membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Maka Nabi mengatakan la darara wala dirar. Jangan membahayakan dan jangan dibahayakan. Atau jangan mau dibahayakan dan jangan membahayakan orang lain. Apapun bentuknya, jika membahayakan diri dan orang lain, maka Islam melarangnya. Seperti larangan orang yang terkena wabah untuk keluar daerah atau menuju tempat banyak orang. Demikianlah Islam memberi solusi paripurna dalam rangka menjaga nyawa, agama, sekaligus harta. Jadi ekonomi tidak mengorbankan salah satu, apalagi sampai rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan ekonomi. Masihkah kita berpikir menggunakan aturan selain Islam? Maka sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim yang berpikir, maka dia tidak mau kecuali diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.